Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah yang diampu oleh Ibu Yulia Audina Sukmawan SH.MH. Lahan basah adalah wilayah di permukaan bumi berupa daratan di mana tanahnya jenuh dengan air, baik secara permanen maupun musiman. Dasar hukum yang mengatur salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lahan basah berfungsi sebagai kawasan penyimpan karbon yang membantu mitigasi perubahan iklim, sebagai sumber cadangan air bersih dan penyaring air alami, serta sebagai habitat bagi berbagai flora dan fauna yang unik. Potensi konflik hukum terkait lahan basah di Indonesia umumnya timbul dari sengketa kepemilikan tanah, termasuk tumpang tindih sertifikat tanah, klaim kepemilikan adat yang berbenturan dengan sertifikat resmi, serta perubahan fungsi lahan dari kawasan konservasi menjadi area pertanian, perkebunan, atau pemukiman. Konflik ini seringkali melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan yang berujung pada sengketa agraria atau bahkan tindakan hukum pidana terkait penyerobotan lahan. Selain itu, belum adanya pengaturan hukum khusus yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan dan penegakan hukum terhadap lahan basah turut memperumit penanganan konflik ini. Permasalahan lain termasuk pengelolaan air yang dikendalikan perusahaan dan adanya konflik sosial akibat pembangunan di kawasan lahan basah. Selanjutnya, lahan basah penting untuk dipelajari dalam konteks hukum karena merupakan ekosistem yang rapuh, sensitif, dan memiliki fungsi ekologis vital seperti pengendali banjir, penyimpan karbon, habitat keanekaragaman hayati, serta reservoir air. Hukum berperan dalam pelestarian lahan basah agar pemanfaatannya bisa dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Menurut karakteristiknya, lahan basah terbagi menjadi dua macam, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Lahan basah sendiri dibagi ke 4 kelompok utama, yaitu paya-paya, rawa, rawa gambut, dan rawa gambut minetropik. Paya-paya. Paya-paya merupakan lahan basah yang didominasi tumbuhan herba dibandingkan tumbuhan berkayu. Paya-paya umumnya bisa berada di tepi danau atau sungai atau daerah tempat bertemunya ekosistem perairan dengan darat. B. Rawa-rawa. Rawa-rawa dapat disebut juga dengan hutan lahan basah karena pada umumnya di daerah ini didominasi oleh perpohonan. C. Rawa gambut. Rawa gambut merupakan jenis lahan basah yang merupakan akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang mati dan membusuk. Karena banyaknya sisa-sisa tumbuhan yang telah mati, kandungan bahan organik di rawa gambut sangat tinggi. D. Rawa gambut minetrofik. Maksud dari kata minetrofik sendiri adalah daerah tersebut menerima pasokan air dari sungai atau mata air secara terus-menerus sehingga air terus berganti. Berbeda dengan rawa gambut di mana air terus-menerus berada dalam cekungan tanah.